Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya, Ibu Putri. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Apa itu? Nah, pasti kalian semua penasaran. Maka langsung saja kita mulai. Oke, apa sih tujuan akhir dari pembelajaran ini? Yang pertama, kita punya beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah menghayati bahwa akal, pikiran, dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat kerajinan, ragam budaya non-benda, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong ya. Kalau seumpama kita diberi oleh Allah atau diberi oleh Tuhan anugerah bahwa kita itu bisa membuat sebuah karya yang kreatif dengan ragam budaya non-benda. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda guna membangun semangat usaha. Tujuan yang ketiga yaitu mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembelajaran kita di bab ini. Jadi nanti diharapkan semua siswa bisa membuat sebuah kerajinan dengan inspirasinya itu adalah budaya non-benda yang ada di Madura ini, begitu. Setelah nanti kita bisa membuat karya, maka akan ada tahap berikutnya, yakni kalian bisa memasarkan atau menjual produk tersebut. Nah, berikutnya setelah kalian berhasil membuat karya, maka kalian harus mempresentasikan dan memasarkan kerajinan yang kalian buat tadi, yaitu kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri. Ibu harapkan kalian bisa memasarkan dan mempresentasikan kerajinan ini kepada orang lain sehingga orang itu bisa tertarik untuk membeli. Entah nanti yang membeli adalah teman kalian dari kelas lain, entah nanti yang membeli adalah teman kalian yang ada di rumah, atau nanti yang membeli adalah teman-teman kalian sendiri yang ada di dalam kelas ini, karena mereka merasa bahwa kerajinan yang kalian buat itu menarik, kemudian kerajinan yang kalian buat itu memiliki fungsi seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dimanfaatkan sosial medianya boleh, kemudian skill pemasaran kalian juga boleh. Pokoknya ibu ingin kerajinan yang kalian buat itu nanti bisa dijual, walaupun kalian hanya membuat satu seumpama, maka itu harus bisa dibeli oleh orang lain. Nah, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nanti ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah laporan. Laporannya nggak akan ribet, tapi yang pasti kalian harus membuat sebuah laporan menceritakan bagaimana prosesnya, kemudian
bagaimana hasilnya ketika kalian mengerjakan proyek ini ya, membuat kerajinan ini. Nah, yang pertama, materi kita adalah karakteristik kewirausahaan. Apa sih karakteristik kewirausahaan? Wirausaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha artinya perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Sehingga kita bisa menyimpulkan, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Dan yang pasti ini adalah produknya baru. Jeko dimiliki oleh Johnny Andrean, seorang pemilik jaringan BreadTalk di Indonesia. Jiko diilhami dari Donat USA. Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke USA mendapatkan kesempatan menikmati berbagai jenis donat yang rasa dan keunikan yang berbeda. Pada mulanya, ia ingin membeli waralaba suatu jaringan pemasaran donat USA, tetapi ia mendapatkan beberapa keterbatasan pada produknya. Keterbatasan itu ada pada bahan baku dan kelemahan dalam pengendalian kualitas. Jadi, dengan demikian Johnny memutuskan untuk mengembangkan produksi donatnya sendiri tanpa harus membeli franchise donat dari USA. Ia memilih untuk menghasilkan bentuk dan rasa donat yang sempurna sebagaimana yang pernah ia coba di USA, dengan memfokuskan secara khusus pada mutu bahan baku dan proses produksi. Sekembali ke Indonesia, ia kemudian mengembangkan sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Johnny sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satupun gerai donat di Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka. Karenanya, ia memulainya di Jeko. Maka, selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka, sehingga konsumen-konsumen dapat melihat berbagai atraksi dalam pembuatan donat, dari mencampurkan bahan-bahan sampai menjadi donat siap dijual. Donat Jeko dibuat menggunakan mesin-mesin, baik saat mencampurkan bahan-bahan, memasak, dan membuat topping donat. Satu-satunya tenaga manusia yang dilibatkan hanya pada saat pencetakan donat, yang juga menggunakan alat bantu cetakan. Semua mesin yang digunakan sepenuhnya diimpor dari USA. Begitu juga dengan bahan-bahan dasar, lebih dari 50% diimpor dari luar negeri, seperti coklat yang diimpor dari Belgia dan susu dari Selandia Baru. Juga untuk minuman, bahan-bahannya kebanyakan diimpor juga. Sebagian kopi bubuk diimpor dari Italia dan Costa Rica. Berdasarkan semua inilah, Jeko diposisikan sebagai produk bermutu premium di pasaran donat Indonesia. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa logo Jeko memiliki kemiripan dengan logo Starbucks, tetapi jika diperhatikan dengan teliti, itu berbeda. Bentuk bulatnya boleh jadi sama, tapi itu bukanlah sebuah trademark. Jeko Donat & Coffee menggunakan simbol burung merak pada logo mereka. Merak ini menyimbolkan keindahan, kerapihan, kelembutan, dan keabadian. Johnny membutuhkan 3 tahun sebelum meluncurkan Jeko Donat & Coffee ke pasar Indonesia. 3 tahun digunakannya untuk mempersiapkan standar dan prosedur produksi, pemilihan bahan baku, memperbaiki mutu dan proses produksi, serta operasional bisnis. Bagaimanapun, Jeko telah hadir di pasar Indonesia. Toko yang pertama dibuka di Supermall Kawarachi, Tangerang pada tanggal 26 Juni 2005. Jeko Donat & Coffee di Indonesia semuanya dikendalikan dan dimiliki oleh Johnny sendiri, sedangkan toko-toko di luar negeri diwaralabakan, yang mana kita mengetahui bahwa waralaba Jeko Donat & Coffee Singapura dimiliki oleh kelompok BreadTalk. Nah, itulah kisah dari berdirinya Jeko Donat & Coffee. Oke lah, segitu dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa tidur ya.
Dari video di atas tadi yang sudah kita tonton tentang Jeko, nah, apa saja sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sifat-sifat wirausahawan. Apa saja itu? Otomatis ya, karena Johnny Andrean sebagai pendiri Jeko pasti memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, sehingga itu membuat usahanya sukses. Kalau dia nggak percaya diri, tidak mungkin usahanya bisa sesukses sekarang. Kalau dia minder, kemudian malu mempromosikan produknya, dia merasa bahwa terdahulu pendiri-pendiri atau pengusaha-pengusaha donat terdahulu itu lebih unggul daripada dia, pasti dia akan tidak berhasil. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri yang mendirikan perusahaan atau yang berjualan donat itu tidak hanya Jeko, kita kan ada Dunkin Donut, ya kan? Kemudian ada juga toko-toko bakery yang lainnya, contoh seperti Holland Bakery, dia juga jual donat. Kemudian ada juga yang kecil-kecil seperti Prima Rasa, kemudian ada juga Bretok, ada juga banyak lah ya istilahnya. Kalau dia nggak percaya diri, pasti dia tidak akan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian sifat-sifat wirausahawan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah orientasi pada tugas dan hasil. Otomatis ya, semua wirausahawan pasti menginginkan hasil yang maksimal, dalam arti semua pasti menginginkan keuntungan yang sangat besar, jelas begitu. Kalau seumpama Johnny Andrean ini niatnya dari awal ketika mendirikan usaha adalah untuk amal, otomatis nggak mungkin ya kan dia itu memberikan harga yang cukup relatif mahal. Kemudian dia juga mempromosikan produknya, tidak mungkin dia memberikan harga di setiap produknya itu berbeda-beda. Kalau dia niatnya amal, otomatis pasti ini semua gratis ya kan. Padahal kita kalau mau makan Jeko nih, anggap aja yang paket satu untuk J-Pops itu donat yang kecil-kecil itu aja harganya sudah puluhan ribu, padahal isinya cuma berapa. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa Johnny Andrean ini menginginkan hasil dan dia berfokus pada hasil. Begitu, apalagi sekarang sudah ada banyak sekali outletnya ya di Indonesia, sudah tersebar. Kemudian kita juga bisa mempelajari sifat berikutnya, yaitu berani mengambil resiko. Kok bisa? Jelas, dia berani mengambil resiko untuk mendirikan perusahaan sendiri dibandingkan dia membeli franchise dari luar negeri. Tadi kan sudah diceritakan ya, sebetulnya dia itu kepingin membeli franchise atau membeli sebuah produk dari Amerika untuk didirikan di Indonesia, tapi ternyata banyak kendala. Akhirnya dia berani mengambil resiko untuk mendirikan sendiri perusahaannya sendiri, membangun toko donat sendiri dengan resep yang dia buat sendiri ya kan. Dia kan tadi bilang bahwa 3 tahun dia butuh persiapan untuk mendirikan ini. Otomatis kan dia melakukan yang namanya penelitian untuk resepnya, kemudian desain produknya, kemudian bagaimana nanti konsep pemasarannya dan lain-lain. Itu seperti itu. Dan dia berani mengambil resiko. Kalaupun seumpama nanti konsepnya dia itu kan berbeda ya. Kalau selama ini di Indonesia toko-toko donat yang menjual donat di Indonesia itu kan tidak pernah menunjukkan live show ketika memasak. Nah, dia kan mengusung konsep yang berbeda, ada live show-nya, bahwa pembeli itu bisa melihat proses pembuatannya. Ini kan kalau seumpama dia
gagal atau ternyata orang Indonesia nggak suka dengan konsep itu, ya bisa aja kan dia tidak berhasil, tapi ternyata dia berani mengambil risiko itu tadi, dia yakin gitu. Kemudian sifat berikutnya yaitu kepemimpinan, bahwa otomatis ya ketika dia sebagai pendiri, sebagai owner atau pemilik, dia pasti memiliki sifat kepemimpinan. Buktinya dia bisa memimpin banyak karyawannya sampai membuat dia bisa mendirikan banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifat wirausahawan yang bisa kita pelajari adalah orisinalitas. Apa itu orisinalitas? Bahwa dia ini resepnya berbeda. Resep ini murni dari dia yang buat sendiri, ide-idenya murni dari dia sendiri, dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian berorientasi pada masa depan. Tujuan dari Johnny Andrean ini tidak hanya sekedar aku bisa mendirikan satu toko donat. No, tapi dia bahkan mempunyai tujuan untuk mendirikan banyak cabang, dan itu terbuktikan dengan sekarang itu cabangnya Jeko sudah sangat banyak, kita bisa jumpai di banyak mall-mall besar. Kemudian fans atau yang suka dengan produknya Jeko itu banyak sekali. Jadi istilahnya dia sudah memikirkan bahwa konsep Jeko yang menghadirkan donat dengan rasa berbeda, kemudian bahannya dia impor dari luar negeri, konsep tokonya juga berbeda, itu adalah apa yang dibutuhkan dari orang-orang zaman sekarang, orang-orang di masa depan. Itu seperti itu. Kalau kita sudah menonton videonya, maka kita akan berlanjut ke berikutnya. Nah, sekarang silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing, apa sih faktor yang membuat Jeko ini tuh berhasil dalam berwirausaha. Dari video itu kalian kan bisa mempelajari apa saja faktor-faktornya. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Berikutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, dan nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom terakhir pada hari Kamis jam 24.00 atau jam 12 malam. Tugasnya itu apa? Silakan kalian amati lingkungan sekitar kalian. Coba kalian cari informasi dari buku, koran, majalah, di Google, di internet, YouTube. Terserah kalian. Tokoh wirausahawan di bidang kerajinan yang sukses. Nah, biasanya kalau kerajinan itu memang banyaknya adanya di daerah Jawa Tengah ya, Jogja, kemudian Solo, karena banyak sekali seniman-seniman di sana. Kemudian pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Kalau kalian sudah nemu satu orang, namanya siapa dan dia ada di bidang apa usahanya, kemudian tulis apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Jadi nanti kalian harus dicatat gitu ya, contoh namanya, kemudian di bidangnya apa, yang dibuat itu apa, karyanya itu apa, kemudian faktor-faktor keberhasilan si A itu, satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa. Silakan kalian catat di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom.